Yuk semuanya jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share. Selamat belajar and enjoy this video. Halo Sobat Faidah, kalian bosan belajar? Atau bosan baca buku yang tebal? Pengen belajar nyantai tapi dapat nilai A? Belajar hukum bareng Faidah solusinya. Halo Sobat, welcome back to Faidah Hikmah Channel. Kali ini kita akan belajar terkait hukum pidana. Halo Sobat Faidah, saya Faidah Hikmah, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Nah, ketemu lagi nih di channel YouTube-nya Faidah Hikmah. Kali ini Faidah akan mengajak Sobat semua untuk belajar hukum bareng Faidah. Nah, apa sih yang akan kita pelajari? Nah, kita pada hari ini akan mempelajari mengenai sumber hukum pidana. Teman-teman semua pasti penasaran kan, apa aja sih sumber hukum pidana itu? Nah, untuk mengetahui secara lebih mendalam, secara lebih komprehensif, Faidah di video kali ini akan mengupas tuntas dan setajam tentunya. Nah, teman-teman, untuk mengetahui secara lebih mendalam, simak video ini dan Sejarah dan pandangan suatu bangsa akan sangat menentukan sumber hukum mereka yang mengandung pengertian di mana tempat ditemukan hukum. Indonesia yang memiliki sejarah dan nilai sebagai suatu bangsa sudah tentu memiliki corak dan karakteristik tersendiri bagaimana bermulanya hukum itu hadir. Hukum pidana pada umumnya di berbagai negara termasuk di Indonesia bersumber dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hai, tahu gak sih sumber hukum pidana itu apa aja? Jadi, secara umum, hukum pidana dapat ditemukan dalam beberapa sumber hukum, yakni terdiri dari 4 macam. Yang pertama, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Wetboek van Strafrecht. Nah, yakni sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia. Nah, KUHP ini tersendiri memiliki beberapa bagian. Yang pertama, terdiri dari 3 bagian buku dalam KUHP, yaitu buku 1 tentang ketentuan umum, buku 2 tentang kejahatan, buku 3 tentang pelanggaran. Dan yang kedua, terdiri dari memori van toelichting atau memori penjelasan terhadap KUHP. Penjelasan ini tidak seperti penjelasan dalam perundang-undangan Indonesia. Penjelasan ini disampaikan bersama rancangan KUHP pada Tweede Kamer atau Parlemen Belanda pada tahun 1881 dan diundangkan tahun 1886. KUHP sendiri pun telah mengalami banyak perubahan maupun pengurangan. Dengan demikian, undang-undang yang mengubah KUHP juga merupakan sumber hukum pidana Indonesia. Lalu, sumber pidana yang kedua adalah undang-undang di luar KUHP. Nah, undang-undang di luar KUHP ini berupa tindak pidana khusus. Nah, jadi misalkan nih, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu kan merupakan tindak pidana khusus. Kemudian ada juga Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan undang-undang di luar KUHP yang berupa tindak pidana khusus. Kemudian yang ketiga itu beberapa jurisprudensi yang memberikan makna atau kaidah hukum tentang istilah dalam hukum pidana. Misalnya, perbuatan apa saja yang dimaksud dengan penganiayaan sebagaimana dirumuskan pasal 351 KUHP yang dalam perumusan pasalnya hanya menyebut kualifikasi atau sebutan tindak pidananya tanpa menguraikan unsur-unsur tindak pidananya. Nah, dalam salah satu jurisprudensi dijelaskan bahwa terjadi penganiayaan dalam hal terdapat perbuatan kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, dan luka pada orang lain. Selain itu, pasal 351 ayat 4 KUHP menyebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain. Nah, jurisprudensi nomor Y titik huruf Romawi 1 titik huruf Romawi 2 garing 1972 mengandung kaidah hukum tentang hilangnya sifat melawan hukum perbuatan, yakni bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum
bukan hanya berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, sebagaimana misalnya 3 faktor, yakni negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, dan terdakwa tidak mendapat untung. Kemudian sumber hukum yang terakhir, yang keempat nih, yaitu di daerah-daerah perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang dan tercela menurut pandangan masyarakat yang tidak diatur dalam KUHP. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, jadi mengapa di daerah-daerah perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang dan tercela menurut pandangan masyarakat yang tidak diatur dalam KUHP itu menjadi bagian dari sumber hukum pidana? Karena jika kita melihat nih, adanya hukum adat, nah atau hukum pidana adat masih tetap berlaku sebagai hukum yang hidup atau the living law. Nah, keberadaan hukum adat ini masih diakui berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Pasal 5 ayat 3 sub B. Seperti misalnya nih, delik adat Bali Lokika Sanggraha sebagaimana dirumuskan dalam Kitab Adi Agama pasal 359 adalah hubungan cinta antara seorang pria dengan seorang wanita yang sama-sama belum terikat perkawinan. Dilanjutkan dengan hubungan seksual atas dasar suka sama suka karena adanya janji dari si pria untuk mengawini si wanita. Namun setelah si wanita hamil, si pria memungkiri janji untuk mengawini si wanita dan memutuskan hubungan cintanya tanpa alasan yang sah. Nah, gimana sobat? Sudah semakin paham kan sama materinya? Yang belum subscribe, like, comment, and share, jangan lupa ya. Thank you for watching and bye-bye.